Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wina Aulia Putri dengan NIM 20240501030660. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar akuntansi manajemen. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu peranan dan fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Akuntansi manajemen merupakan cabang dari akuntansi yang berfokus pada penyediaan informasi yang relevan dan berguna bagi manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Komponen utama akuntansi manajemen meliputi perencanaan atau planning, pengendalian atau control, pengambilan keputusan atau decision making, evaluasi kinerja atau performance evaluation, analisis dan pelaporan non-finansial, dan terakhir itu peran strategis. Peranan akuntansi manajemen itu apa aja sih? Yang pertama, memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu. Yang kedua, menganalisis biaya dan keuntungan atau profitabilitas. Dan yang ketiga, menyusun budgeting dan perencanaan. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu konsep biaya dan manajemen biaya. Biaya merupakan seluruh pengorbanan sumber ekonomis yang dapat diukur dalam bentuk uang untuk memperoleh sumber ekonomis yang lainnya, seperti barang atau jasa. Nah, sementara manajemen biaya merupakan suatu proses sistematis yang bertujuan untuk merencanakan, menganggarkan, mengendalikan, dan mengevaluasi biaya dalam suatu organisasi agar mencapai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu cost, volume, and profit dan perencanaan laba. Apa sih CVP itu? CVP merupakan analisis untuk melihat hubungan antara biaya, jumlah penjualan, dan laba perusahaan. Tujuannya tentu saja agar perusahaan bisa menentukan berapa banyak produk yang harus dijual supaya tidak rugi. Kita masuk ke materi yang keempat, yaitu perencanaan laba multi-product entity. Perencanaan laba multi-product entity merupakan proses menghitung dan merencanakan laba dari beberapa jenis produk yang dijual perusahaan. Tujuannya untuk mengetahui kombinasi penjualan produk yang paling menguntungkan serta mengatur strategi harga, biaya, dan volume penjualan agar bisa tercapai. Dan materi yang kelima yaitu analisis perilaku biaya. Perilaku biaya merupakan cara biaya berubah akibat perubahan volume aktivitas. Biaya bisa tetap, naik, ataupun turun sesuai tingkat produksi. Jenis-jenis perilaku biaya yaitu yang pertama biaya tetap ataupun fixed cost, dan yang kedua, biaya variabel atau variable cost, dan yang ketiga, biaya semi variabel, semi tetap atau mixed cost. Kita masuk ke materi yang keenam atau materi yang terakhir, yaitu analisis pengembangan keputusan jangka pendek dalam aspek marketing. Keputusan jangka pendek adalah keputusan yang diambil oleh perusahaan atau organisasi untuk periode waktu yang relatif singkat, biasanya berkisar dari harian hingga 1 tahun, yang bertujuan agar keunggulan bersaing jangka panjang dapat tercapai. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada contoh nyata penerapan keputusan jangka pendek di bidang marketing. Yang pertama ada diskon dan flash sale, dan yang kedua ada promo buy one get one. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.